warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa kembali menuntut ilmu ya. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 11 ya. Adik-adik semua, hari ini kita akan belajar bab 4 dengan judul bab saling menasehati dalam Islam. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang khutbah, tabligh, dakwah ya. Yang mungkin secara kata-katanya gitu kita kayak menganggap bahwa kayaknya ketiga-tiganya itu sama gitu ya. Nah, di bab ini kita akan mengetahui di mana perbedaannya ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan menelaah dan menganalisis dan pada akhirnya kita akan terbiasa untuk berdakwah. Nah, bisa dilihat ya di gambar 4.1, 4.2, 4.3 mereka sedang menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah gitu ya. Nah, di halaman 52 ada hadis nih yang berbunyi dari Abdullah bin Ammar dituturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jadi, adik-adik, ketika kalian itu sudah mengetahui sesuatu perkara yang baik gitu ya, misal kalian udah bisa baca surah Al-Fatihah gitu. Nah, maka alangkah baiknya kalian juga menyampaikan itu, mengajarkan itu kepada adik-adik kalian. Supaya apa? Supaya menjadi kebaikan juga untuk kalian, ya. Karena nanti gitu ketika kita meninggal, semua amal itu akan terputus kecuali 3 hal dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian nih kita bisa lihat ya perbedaannya di halaman 54. Makna atau pengertian khutbah, tabligh, dan juga dakwah. Yang pertama yaitu khutbah. Berasal dari kata khotoba ikhtubu khutbatan yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan seperti sholat ya. Kemudian ketika wukuf dan nikah ya. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Jadi kalau khutbah itu merupakan ceramah itu adalah sesuatu yang menjadi kesunahan atau rukun dari ibadah tertentu gitu ya. Misalnya khutbah Jumat, khutbah nikah gitu ya. Selanjutnya yaitu tabligh, berasal dari kata balagha yuballighu tablighan yang berarti menyampaikan, memberitahu dengan lisan. Nah, sementara menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Nah, jadi kalau tabligh itu ya kayak ceramah-ceramah yang kita ketahui secara umum ya, kayak misalnya tabligh akbar, kemudian ceramah di pengajian. Nah, itu adalah tabligh gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Nah, sementara menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Jadi kalau dakwah itu lebih kepada nggak harus berbicara di depan orang, di depan umum gitu. Tapi dakwah itu kayak misalnya ketika di dalam kelas kalian ngajak teman sholat yuk gitu. Nah, itu sudah termasuk bagian dari dakwah. Selanjutnya ini adalah pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Bisa dilihat ya di bukunya di halaman 55. Jadi memang dakwah itu penting sekali ya adik-adik ya. Karena memang kata Allah kita harus saling menasehati dalam kebaikan. Nah, ini bisa dibaca ya nanti ya di bukunya masing-masing. Ini ada ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian ada ketentuan tabligh, ketentuan dakwah gitu ya. Kemudian ada etika-etikanya nih. Jadi ketika kita berdakwah itu, kita nggak cuman asal ngomong dan dengan seenaknya aja gitu ya. Tapi ada etikanya. Yang pertama apa? Dakwah dilaksanakan dengan hikmah. Yaitu ucapannya harus jelas, tegas, dan sikapnya harus bijaksana. Kemudian dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Jadi kita nggak boleh ya nasihatin orang tapi dengan cara marah-marah, itu nggak baik namanya ya.
Atau yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Misal nih, kalian nggak perlu gitu ya, atau misalnya cara yang paling efektif itu adalah dengan perbuatan. Misal ketika ada sampah di depan mata kalian gitu ya, kalian ambil sampah itu. Nah, ketika teman kalian melihat, terus, oh iya ya kalau ada sampah itu berarti diambil. Nah, itu adalah bagian dari dakwah yang dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Atau yang selanjutnya, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau mujadalah ini kayak adu argumen, tapi adu argumennya itu bukan bantah membantah ya, tapi saling diskusi kayak kita di kelas gitu ya. Nah, ini ada Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran surah An-Nahl ayat 125. Baik adik-adik, saya kira cukup ya penjelasan dari saya. Harapan saya kalian bisa baca di buku cetaknya masing-masing, kemudian dipahami. Jika tidak ada yang belum jelas gitu ya, bisa ditanyakan. Baik, semoga dengan pembelajaran ini kita bisa saling menasehati dalam Islam, dan bisa dimulai dari kalian membuat status di WA yang islami gitu ya. Kemudian di sosmed, misalnya sekarang kan banyak tuh share-share kata-kata positif atau dakwah atau potongan ayat, potongan hadis. Nah, insya Allah gitu ya, ketika kalian menasihati orang lain, yang tentunya itu juga menasihati diri kalian sendiri untuk melakukan kebaikan, insya Allah itu akan menjadi kebaikan, ladang pahala untuk kalian semua. Saya kira cukup ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.